Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min ba'di. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap mukmin dan muslim seluruh dunia. Karena begitu banyak keberkahan, begitu banyak Allah memberikan rahmah kepada setiap muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sehingga seluruh penjuru umat muslim di dunia ini tidak menyia-nyiakan waktunya untuk selalu melaksanakan saum di bulan Ramadan dan juga menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih atau qiyamul lail, kemudian dengan salat tahajud, membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lain yang selalu dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia. Dan bahkan kita tahu saudara-saudara kita yang karena kesibukan yang begitu padat di kantor, kemudian di hari-hari biasa tidak bisa menyempatkan diri untuk jemaah di masjid, tapi di bulan Ramadan subhanallah mereka berduyun-duyun melangkahkan kaki mereka dari rumah menuju masjid untuk ikut jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Dan begitu juga setelah sahur, mereka tidak tidur menunggu sholat subuh sehingga bisa menuju ke masjid untuk sholat subuh. Itulah amal-amal dan ibadah di bulan Ramadan yang selama ini dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan sayyidus suhur." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penghulu. Bulan Ramadan itu, Ramadan adalah penghulunya bulan-bulan yang ada. Kebetulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Tapi bulan Ramadan disebut sayyidus suhur, sebagai penghulu dari bulan-bulan yang ada. Karena sayyidus suhur telah datang kepada kalian, maka famarhaban bih wa ahlan, maka sambutlah kedatangan bulan Ramadan ini dengan sangat amat gembira. Karena apa? Salah satunya adalah Ja'a syahrus siyam, telah datang bulan puasa,
bil barokati, dengan membawa keberkahan, fa'akrim bih, maka muliakanlah kedatangan bulan Ramadan ini. Nah, ketika bulan Ramadan telah dikatakan oleh Rasul sebagai penghulu bulan, kita disuruh menyambut kedatangannya dengan sangat gembira. Dan bulan puasa itu membawa keberkahan yang begitu banyak. Maka kita harus fa'akrim bih, maka kita harus memuliakan bulan tersebut. Dengan apa memuliakannya? Dengan apa menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Maka yang kita lakukan adalah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan keimanan yang tinggi. Insya Allah dengan keimanan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang terdahulu dan yang akan datang. Subhanallah, inilah salah satu keberkahan bulan Ramadan. Dan kedatangan bulan puasa ini membawa keberkahan. Keberkahan bukan dalam segi ibadahnya, bukan segi ritualnya, di mana setiap kesunahan yang ada di bulan Ramadan ini akan dicatat oleh Allah sebagai pahala fardu. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang selama ini kita lakukan dan kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka akan ditingkatkan oleh Allah menjadi 70 pahala fardu. Subhanallah. Itulah salah satu keberkahan di dalam ibadah. Maka kita melaksanakan tarawih, kemudian bangun sahur, sebelum sahur kita bermunajat kepada Allah, kita membaca Al-Quran yang biasanya kita ke kantor jarang. Di saat-saat istirahat kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini bisa kita lihat dimanapun, di kantor, di musola, di majelis taklim, di masjid, begitu penuh orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah, itulah keberkahan di dalam ibadah. Keberkahan ini juga dalam dimensi ekonomi. Kita lihat menjelang Ramadan dan saat di bulan Ramadan begitu banyak orang-orang berdagang di pinggir jalan. Subhanallah. Omset-omset yang biasanya tidak begitu banyak, seperti misalnya sirup, kalian tahu menjelang puasa Ramadan ini iklan. Yang biasanya orang beli sirup tidak banyak, sekarang orang beli sirup bukan 1-2, tapi berapa karton atau berapa dus ia membeli untuk dibagikan kepada orang-orang lain, untuk disedekahkan kepada subhanallah. Ini dimensi ekonomi. Sarung yang biasanya orang membelinya tidak begitu banyak, tapi ketika di bulan puasa begitu banyak orang beli sarung, bukan 1-2, tapi ada yang kodian, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dimensi ekonomi, bisa mengangkat pahala orang yang beribadah. Dimensi ritualnya, ya, dimensi teologisnya, dan juga dimensi sosiologisnya. Subhanallah, inilah keberkahan, karena bulan Ramadan, bulan puasa membawa begitu banyak keberkahan. Jamaah rahimakumullah, tapi sayang 1000 sayang. Ternyata bulan Ramadan ini salah satu negara di dunia, yaitu negara kita Indonesia, terkena pandemik COVID-19. Karena penyebarannya begitu masif, yang kadang-kadang orang sehat yang nampaknya sehat kita ketahui, ternyata setelah di swab
dia terkena COVID. Dan penyebaran ini di samping ada yang mengatakan droplet adalah karena berkumpulnya seseorang. Ketika berkumpul, ketika ada seorang yang terkena, maka ketika ia berkumpul dengan begitu orang banyak, dikhawatirkan orang banyak ini tertular COVID-19. Sehingga hal ini bisa merepotkan pemerintah. Maka dalam kondisi yang menyedihkan kita, sehingga pemerintah kita memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena PSBB diberlakukan, maka mau tidak mau ada himbauan dari pemerintah dan juga himbauan dari MUI, juga himbauan dari Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, agar umat Islam dihimbau untuk tidak berkumpul di masjid yang selama ini memang masjid adalah tempat berkumpulnya setiap orang muslim. Apalagi di bulan Ramadan ini begitu ghirahnya tinggi, orang ingin melaksanakan ibadah di masjid. Tapi karena ada kondisi darurat semacam ini, maka pemerintah, MUI dan Kemenak menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu, agar penyebaran COVID tidak terlalu masif dan bisa mencegah penularan COVID itu, dihimbau untuk sholat tarawih di rumah masing-masing. Kita semua sedih, nggak ada yang bergembira dengan kondisi yang semacam ini. Terlalu sedih bagi kita. Karena di bulan puasa yang begitu antusias umat muslim untuk mendatangi masjid, setiap masjid hampir mengadakan buka puasa. Setelah itu sholat maghrib berjamaah, kemudian isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Karena ada kondisi ini, kita tidak bisa melaksanakan seperti yang kita laksanakan di tahun-tahun yang lalu. Kita sedih, semua sedih, tidak ada yang sedih. Karena memang penyebaran COVID ini karena berkumpulnya seseorang itu. Jamaah rahimakumullah, tapi apakah ketika himbauan dari pemerintah, dari MUI, dari Kemenak untuk sholat tarawih di rumah masing-masing, apakah itu akan mengurangi pahala kita? Insya Allah tidak. Karena ini adalah dalam keadaan darurat. Kita bisa menyambut bulan Ramadan, famarhaban bihu allan, dengan cara kita sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Tapi insya Allah kita pun tidak akan ketinggalan dalam hal ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Atau kalau yang masuk kantor bisa di kantor masing-masing. Kita punya target minimal 1 bulan penuh di bulan puasa ini 30 juz khatam. Kalau ada yang bisa cepat membacanya bisa jadi dua kali khatam, bisa jadi ada yang 3 kali khatam, bisa jadi ada yang 4 kali khatam, bisa jadi ada yang 5 kali khatam, bahkan ada hamba-hamba Allah yang setiap hari khatam Al-Quran, subhanallah. Ini sesuatu yang kelihatannya hanya di rumah, tidak ditunjukkan di dalam masjid, tapi pahalanya sangat besar sekali. Karena setiap apapun amal kebaikan, ibadah apapun dan amal kebaikan apapun yang kita dilaksanakan di bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi insya Allah pahala-pahala yang kita peroleh, keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan, meskipun dengan sangat terpaksa kita melaksanakan di rumah masing, insya Allah tetap akan dicatat oleh Allah sebagai amal-amal soleh yang akan dibalas oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga yang biasa kita lakukan
buka puasa atau memberikan buka puasa di masjid, di musola, di Majelis Taklim yang didatangi oleh begitu banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu pun bisa kita lakukan. Seandainya tidak kumpul, tidak berbuka puasa, kita bisa lakukan. Kita tetap bisa berinfak. Untuk apa? Untuk dibelikan nasi dan lauk pauk yang bisa kita bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Insya Allah nilainya tidak akan terkurangi sebagaimana nilai kita iftar jama'i yang ada di masjid maupun di tempat-tempat ibadah yang lain. Subhanallah. Jadi kita nggak usah khawatir akan kehilangan pahala-pahala di bulan Ramadan ini. Mari kita terus tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan ini. Karena pahala-pahala ini tetap akan kita peroleh. Meskipun kita memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa, tidak di dalam masjid, tidak di dalam mushola, tidak di dalam majelis taklim. Tapi kita berikan kepada orang-orang yang lewat yang sangat membutuhkan. Atau bisa kita antar ke rumah-rumah bagi orang yang insya Allah pahalanya tidak terkurangi. Insya Allah sama dengan apa yang telah kita lakukan terdahulu. Untuk itu kami menghimbau, terutama diri saya, mari meskipun dalam kondisi tetap kita tingkatkan. Jangan sekali-kali kita punya pikiran, tidak ada tarawih di masjid, enggak tarawih. Jangan. Tetap kalau ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, kita tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing, berjamaah dengan istri, dengan anak-anak, dengan asisten rumah tangganya. Insya Allah pahalanya tidak dikurangi. Setelah bangun sahur, sebelum sahur kita melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Semoga COVID-19 ini dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dibuang oleh Allah jauh-jauh dan tidak akan datang lagi. Terutama di negara kita dan umumnya di negara-negara di seluruh dunia ini. Insya Allah. Dan siapa tahu dengan ridha Allah, keberkahan Allah yang telah ditebarkan di bulan Ramadan ini, khususnya di kota Tangerang. PSBB diberlakukan sampai tanggal 2 Mei kalau tidak salah. Siapa tahu setelah 2 Mei kita berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah 2 Mei Engkau berikan kami kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di masjid. Berilah kami kemudahan untuk bisa memakmurkan masjid kami. Bisa tarawih berjamaah, bisa tadarus bareng-bareng di masjid. Agar kami hamba-hambamu yang dhaif ini, yang ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan pahala yang Engkau tebarkan di bulan Ramadan ini, bisa meramaikan masjid ini. Insya Allah. Semoga tanggal 2 Mei nanti kita bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid yang kita cintai. Insya Allah kita mari berdoa bersama-sama di rumah masing-masing untuk memohon kepada Allah agar COVID-19 ini diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah di muka bumi ini. Demikian, insya Allah kita akan bertemu kembali di channel yang sama, at the same channel, at the same time. Insya Allah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.